Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Hadiniyah As-Solihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pesan dari Ibu Guru, jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian tauhid, ruang lingkup tauhid, memahami makna kalimat tauhid. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang macam-macam tauhid, hikmah dan manfaat bertauhid, dan bahayanya tidak bertauhid. Baik, kita langsung saja. Macam-macam tauhid. Menurut mutakalim, bahwa tauhid dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid al-asma wa sifat, yang ketiga tauhid uluhiyah. Nah, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, menggerakkan matahari dan bulan, mendatangkan badai dan hujan, serta apapun yang terjadi di alam semesta ini. Hal ini pun terdapat dalam ayat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 1, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang. Kemudian yang selanjutnya, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah penetapan dan pengakuan yang kokoh atas nama-nama dan sifat-sifat Allah yang luhur berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasul dalam sunnahnya. Para ulama salaf, yakni ulama yang kokoh dalam mengikuti sunnah Rasulullah, pandangan para sahabat dan tabi'in yang soleh, menetapkan segala nama dan sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah baginya, tanpa melakukan taktil atau penolakan, tahrif atau perubahan dan penyimpangan lafaz dan maknanya, tamsil atau penyerupaan, dan ta'jiz, menanyakan terlalu jauh tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya tiada yang menyerupainya sesuatu, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian yang terakhir adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dapat diartikan sebagai tauhid ibadah. Maksudnya mengesahkan Allah dalam hal ibadah, dan hanya Allah yang satu-satunya berhak untuk disembah atau diibadahi. Hal ini pun terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dan di sini tauhid uluhiyah tidak akan terwujud kecuali dengan 2 dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjalankan semua macam ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan yang kedua, ibadah yang dijalankan harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hikmah dan manfaat bertauhid. Orang yang bertauhid akan memiliki hikmah yang besar. Antara lain, tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap kesungguhannya, pengharapan dan optimisme di dalam hidup ini. Sebab orang yang bertauhid meyakini bahwa kehidupan di dunia adalah ladang di akhirat. Orang yang bertauhid, jika suatu saat dikaruniai harta, maka ia akan bersyukur dan menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Sebab ia yakin bahwa harta yang ia miliki dan segala yang ada adalah hanya milik Allah.
Dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas dan mau mengadakan penelitian tentang alam. Al-Quran telah memerintahkan kita supaya memperhatikan penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Orang yang bertauhid akan merendahkan diri dan tidak tertipu oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. Misalnya, jika ia tertipu hawa nafsu itu, maka dia segera mengingat bahwa Allah Maha Kuasa. Kemudian yang terakhir adalah bahaya tidak bertauhid. Keimanan yang kuat akan memberikan hikmah dan manfaat yang besar. Sebaliknya, sikap tidak bertauhid akan mendatangkan hal-hal yang negatif. Di antaranya adalah orang yang tidak bertauhid tidak akan mempunyai rasa optimisme dan pengharapan dalam hidupnya, karena tidak ada dalam benaknya keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati. Orang yang tidak bertauhid akan berpandangan sempit, tidak ada dorongan dalam hatinya untuk melakukan penelitian dan renungan tentang rahasia di balik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tidak percaya terhadap adanya Allah dan penghidupnya akan menjadi sempit. Orang yang tidak bertauhid akan mudah tertipu oleh hal-hal yang bersifat keduniawian. Prinsip hidup orang seperti ini, yang penting senang, yang penting happy. Tidak peduli apakah hal itu benar ataupun salah. Orang yang tidak bertauhid akan tertutup hatinya. Jiwanya mengalami disfungsi atau tidak berguna. Pesan-pesan Allah tidak akan mampu tertangkap meskipun Allah begitu dekat dengan dirinya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 7, yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup bagi mereka siksa yang amat berat. Orang yang tidak bertauhid akan selalu diliputi dengan kegelisahan dan kegersangan jiwa. Meskipun tampaknya senang, itu hanya tipuan, hanya luarnya saja senang. Dan itu hanyalah tipuan setan dan sifatnya hanya sementara. Sampai di sini, apa ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silahkan ditanyakan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.